mengatasi masalah tanpa solusi. Ya, yang namanya perkembangan zaman itu tidak bisa kita cegah karena itu pasti akan berkembang. Sampai saat ini yang namanya handphone yang dari tadinya hanya cuman bisa SMS, terus cuman bisa menelepon SMS, berkembang menjadi sebuah kebutuhan ditambah. Kita tidak pernah berpikir kalau dulu bisa ditambah dengan foto, bisa menyimpan segala sesuatu. Jadi ada satu ketergantungan. Makanya kadang-kadang saya ngelihat apa ya, ya ketika saya ke Bali, saya tuh melihat sebuah keluarga, ibunya pegang handphone, bapaknya pegang handphone, anak-anaknya juga pegang handphone. Padahal lagi suasananya lagi makan. Yang menjadi sedih saya itu adalah, itu keluarga saya. Kenapa jadi jauh-jauh ke Bali, Oh, Pak? ya maksudnya di Bali tuh makan aja masih pegang kayak begitu. Akhirnya sekarang ini saya kalau misalnya lagi berkumpul, handphone tidak boleh disentuh kecuali handphone bapaknya. Nah, saya mau tanya sama Intan nih, gimana sebagai orang tua melihat perkembangan seperti ini? Iya, sekarang ini kan zaman lagi canggih banget nih. Bahkan kadang-kadang baru kita belajar tiba-tiba udah ada lagi yang baru ya Iya. kan. Baru happening satu tiba-tiba yang satu muncul lagi yang baru. Nah gimana nih dampak positifnya ada ternyata. Iya. Pertama anak-anak sekarang jauh lebih kreatif karena dia fasilitasnya ada ya kan. Kemudian juga sarananya juga banyak gitu kan. Kemudian selain itu anak-anak sekarang berani mengungkapkan Perasaannya ya langsung. perasaannya ya, mau yang negatif mau yang positif atau mau yang semau-mau gue gitu kan, Ya. dia keluarkan seenak-enaknya dia. Kemudian dampak positifnya lainnya apa? Pengusaha-pengusaha muda mereka karena melek dengan yang namanya teknologi, ini bisa penghasilan miliaran. Itu banyak sekali ya, bahkan kita ketemu dengan beberapa pengusaha muda yang sudah bermunculan. Tapi dampak negatifnya pasti selalu ada ya kan. Bagi mereka nih anak-anak sekarang yang ngerasa mencurahkan perasaan ya kan. Kadang-kadang nih kebablasan nih gitu kan. Ada privacy, mereka lupa ada batasan privacy yang harus sebenarnya nggak boleh loh ini disebarkan atau orang lain tahu. Nah batasan-batasan seperti itu yang kadang-kadang mereka tidak pahami. Nah di sini orang tua harus masuk. Harus tahu nih anak sekarang lagi ketrennya apa nih. Snapchat, Ya. wah ikutan aja punya tuh aplikasinya kan. Wah keren ya bunda begini. Dengan kita punya aplikasinya terus kita juga ikut-ikut menikmati. Ini anak melihatnya gini, wah nyokap gue asik juga loh dia main Snapchat. Nah, jadi iya kan betul. berarti nyokap gue main nih. Padahal nih ini saatnya kita orang tua masuk pakai aturan. Kan kita, mama follow, mama lihat kamu ya misalnya. Kalau ada postingan yang kayaknya mamanya dek, ya ampun gitu Iya, kaget, jangan pernah tegur anak di sosial media. Betul. Misalnya, Dek, kamu jadi bilangnya ke sini ternyata kamu di sini, kamu lupa ya kalau mama tuh ada di sosial media kamu. Jangan, itu paling enggak boleh. Tidak boleh ya, terlarang. Terlarang. Untuk mengatakan seperti itu. Pokoknya mama nge-love aja deh mah ya. Love kalau ada yang ngagetin udah dimin aja deh gitu. Jangan juga pasang ekspresi icon yang terkejut. Ada kan tuh yang icon terkejut yang kaget gitu kan. Emotikonnya Karena ya. emoticon dengan kaget itu anak udah tahu. Wah, waduh nyokap gue tahu. Ha. Buruk-buruknya apa? Kita di inner circle atau dijadiin private. Kalau udah kayak gitu, orang tua yang nggak tahu sejauh mana nih anak saya sudah mempunyai pergaulan di luar sana. Karena kadang-kadang media sosial itu sebenarnya memudahkan kita mengintip. Anak saya mainnya udah kayak gimana ya? Iya. Dan membuka jalan juga untuk kita bisa berkomunikasi dengan si anak ya, jadi tidak Iya. terlalu jauh Iya. ya. Kalau orang tua nih salahnya kadang-kadang ya, kita mungkin karena orang tua pengen anaknya benar itu udah pasti dong ya kan. Cuman kadang-kadang dengar berita Pokemon Go di sini menimbulkan apa misalnya kecelakaan karena gini. Langsung kita mengeneralisasi bahwa itu games nggak bagus. Jangan Ya. ya kamu main itu bla bla bla. Padahal sebelum melarang kita tahu dulu emang kayak gimana Seperti sih. apa. Nah kemudian kita ikut main. Kalau udah ikut main kan tandanya udah makin asik nih kita Ya. sebagai orang tua. Baru kita masukin rule-nya, kamu boleh main ini. Tapi kalau lagi nyetir nggak boleh loh. Gimana nih mau nyetir? Nah dengan ngasih tahu rule, tapi dengan cara anak itu lebih mudah masuk. Lebih mudah. Silakan Cipan. Saya setuju dengan apa yang dibilang oleh Mbak Intan. Kita harus masuk dengan caranya anak, jadi kita harus tahu. Tapi kadang-kadang mereka terlalu banyak gitu yang mereka lakukan. Mulai dari Snapchat, Pokemon lah, vlog lah. Jadi kalau kita ikuti satu-satu tuh kadang-kadang udah waktunya udah gak cukup. Saya punya solusi yang lebih praktis. Oh, Saya akan cari volunteer di sini. Rafael sebagai anak saya gimana? Oh nggak mau, saya mimpinya juga mama saya bule, belok matanya. Kalau gini sama aja kayak mama saya yang Hello. asli. Yaudah. Saya siap untuk jadi relawan. Nah. ah, Ya udah deh.
Saya punya cara yang lebih praktis untuk para orang tua. Di mana? Jadi caranya adalah kita harus lebih pintar. Bapak bisa lihat stiker ini? Ya. Ini bukan sembarang stiker. Boleh di zoom in. Nah, ini adalah stiker pengawasan orang tua. Stiker ini harganya hanya Rp300.000, tapi Anda jangan khawatir karena ini disambungkan dengan sesuatu yang sangat canggih. Caranya adalah Anda harus menempelkan, sini sayang, ceritanya anak saya ya. Oh ini anaknya. Ceritanya namanya Apek ya. Masa apek? Apek tuh bukan Masa nama orang, Bu. apek? Biskuit yang udah kelamaan. Stiker ini terhubung dengan gadget para orang tua. Pertama, Anda harus menempelkan stiker ini tanpa sepengetahuan anak Anda. Jadi usahakan ketika simpan menempel di mana? stiker ini, Anda harus yang kayak misalkan anak baru pulang. Sayang baru pulang, anak mama pinter banget sih. Oh gitu. Iya mah baru pulang, Capek nggak? capek banget. Ya udah sana kamu istirahat. Gitu. Oh. Jadi Bapak lihat coba stiker ini sudah tertempel Udah tapi dia tidak tertempel? sadar. Iya. heeh. Ya. Sekarang saya akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh stiker ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah siap-siap ya untuk melihat kecanggihan ini, bukan sembarang stiker. Misalnya, silakan Anda beradegan, terserah Anda mau ngapain. Mm-mm. Saya akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh stiker ini. Misalnya Pak Jarwo lagi. Well, Kenapa bro? gue lagi malas sekolah nih, kita ngebolos aja yuk. Wah ide bagus, yuk. Oh my God, dia mau bolos. Tapi Tahu Anda dari sebagai mana? orang Lu kan tua. dia nggak tahu. Taunya dari mana? Kita kan jauh. Heeh. Kita tidak tahu kan dia mau bolos. Iya. Tapi ketika dia melakukan tindakan itu, maka akan muncul sebuah tanda. Bapak bisa lihat, Iya. saya sudah koneksi di plasma. Bunyi itu tidak akan berhenti sampai anak Anda kembali ke sekolah. Ini adalah warning, bahkan ini dilengkapi oleh GPS, jadi Anda bisa menyusuri kemana anak Anda bolos. Jadi kita sambil tiduran aja bisa tahu ini kayak anak Handphone kita Anda lagi akan ngapain. bergetar, akan bunyi. Ya pokoknya intinya dia bisa tahu ketika lagi bolos. Iya. Terus? Silakan adegan selanjutnya. Bang, lagunya dangdut ya, asik ya? Asik ya? Apa? Gak kedengeran? Bang, Apa sih? apa? Asik, pokoknya asik dah. Ya, Iya, ASI itu air susu ibu ya? bukan asik. Oh, iya ya, ya Bang. Bapak bisa lihat Lihat aplikasinya. aplikasinya langsung akan Oh, memberitahu lagi bahwa anak dugem. Anda sedang Wih, dugem. keren Kak. Itu garisnya nggak bisa itu ya, lurus gitu. Mati dong. Biar pacar wanita. Flat namanya itu. Flatliner. Adegan selanjutnya. Musik tolong yang romantis. Iya, romantis ya, ratapan anak diri. Romantis. Ketika anak kita pacaran, berduaan, nenek bilang itu Berbahaya. berbahaya. Betul. Solusi keduanya adalah kita memberikan anak kita kaos wajib pakai. Yaitu? Boleh Bapak isi dengan wajah ayahnya atau wajah yang menakutkan atau membuat jijik pacarnya. Oh. Jadi dengan menggunakan ini ketika dia ingin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma, maka dia akan berpikir. Jadi ini adalah solusi-solusi yang bisa saya tawarkan kepada orang tua, Pak. Saya Jadi lihat kita ini. sebagai orang tua itu harus lebih cerdik dibanding Iya, anaknya. iya. Adalah sebuah pemikiran yang menurut saya sangat inovatif. Iya kan Mbak Intan, ini solusi yang luar biasa bukan? Iya sih, jadi agak males ya kalau bapaknya kayak gitu ya. Nah, Iya. udah di-approve sama psikolog, Mbak. Ya, itu solusinya tepuk tangan dulu dong. Untuk Cipa.